Alhamdulillah anakannya ada 2 poin ya, telur 3 yang netas 2. Guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita mau panen anakan blorok atau sea legend ya. Ini saya sudah siapkan. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kepada teman-teman, ini kenapa saya bentang seperti ini. Jadi jerami, bukan jerami ya, daun pinus ini habis saya cuci dan kemudian saya keringkan. Kenapa? Supaya terhindar dari virus-virus ataupun kotoran yang membuat pertumbuhan anakan menjadi terhambat ataupun menjadi penyakit di tubuh anakan nantinya. Karena anakan daya tahan tubuhnya belum kuat ya, karena namanya masih anakan gitu ya. Nah, maka dari itu Anda bisa mencuci dan kemudian mengeringkan, dijemur. Tapi harus benar-benar kering, jangan sampai lembab, karena di saat lembab itu banyak virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang hidup di dalamnya. Ya, oke, kita lanjut sekarang panen. Nah, jadi sebelumnya saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya alhamdulillahnya periode ke-7 ini kita bisa dikatakan sukses lah gitu ya. Kenapa saya bilang sukses? Karena kemarin kita sudah memberi vitamin-vitamin dan pola pakan yang baik untuk indukan dan anakan supaya anakan sehat ya. Jadi periode ke-7 ya, ini udah periode ke-7. Dari 1 ke 6 itu belum ada yang selamat anakan si legend ya. Dikarenakan itu tadi saya katakan bahwasanya murai batu ini gennya dekat, jadi anakannya itu akan lahir dalam keadaan lemah dan gampang terkena penyakit ya, karena dia ini masih sedarah gitu ya. Nah, itu resikonya. Tapi saya masih bersikeras bahwasanya kita bisa menyelamatkan anakan yang kondisi lemah dengan cara pola pakan dan pola rawatan yang benar ya. Yang pertama tadi, pakan harus bersih, pakan harus segar, kemudian air minum selalu diganti dan dikasih asupan vitamin yang bisa kita dapatkan di toko-toko ataupun depot-depot burung ya, atau depot ayam. Yang kita gunakan adalah Vitacik ya, Vitacik. Tonton aja di video selanjutnya, sebelumnya ya, sudah saya buatkan videonya khusus untuk perawatan murai batu yang anakannya lemah, gampang mati, sering dibuang, kadang pertumbuhannya tidak baik. Nah, sekarang kita mau panen, kita mau lihat bagaimana kondisi anakannya. Kenapa kok saya bilang sukses ya? Nah, jadi jangan berpikir buruk dulu, kita panen dulu baru nanti Anda bisa komentar. Oke, ini saya sudah siapkan tempat ininya ya, tempat anakan. Pakai besek, bebas, mau pakai besek, mau pakai piring, mau pakai apapun boleh, karena di sini kebetulan saya punya besek dan besek ini juga komposisinya bagus ya. Nih, bapak kan ngamuk nih, kita panen tuh. Alhamdulillah anakannya ada 2 poin ya, telur 3 yang netas 2 ya. Yang satunya busuk dibuang kemarin saya lihat. Nah, ini kita ambil dulu ya. Nih, 1 tuh udah buka baru semua. Oke, ini saya ambil dulu. Ini real, bukan anakan yang lain, ini memang anakan legend ya. Jadi jujur saja memang dari periode berapapun dari periode 1 sampai 6 itu belum ada yang selamat anakan legend. Yang mudah-mudahan ini periode ke-7 ini selamat gitu ya. Nah, jadi saya bilang suksesnya itu karena nanti kita keluar dulu. Nih, sarangnya sudah saya acak-acak. Ya, jadi legend ini cepat sekali ya produksinya itu. Kita panen sekarang, mungkin 3 hari ke depan dia sudah mulai nelur lagi dan nyusun dan nelur. Ya, ini nanti langsung buat sarang lagi. Ini yang saya salut. Kalau kaisar dan yang lain itu agak lama. Nah, guys, di sini ini saya injak tadi. Sini kita belajar juga dari kotorannya. Nih, ini kotorannya yang gumpal ya. Nih, tuh di situ gumpal. Ya, maaf kalau saya buat
video kotoran. Karena di sini juga sarangnya bersih. Ini menandakan anakan sehat dan tidak terkena penyakit ataupun tidak membawa penyakit sekarang ini ya. Jadi ini tahap selanjutnya aja lagi, tergantung tahap selanjutnya. Kemudian kita cek lagi glodoknya supaya teman-teman paham juga. Nah, glodoknya bersih, nggak ada kotoran ya. Itu kotoran-kotoran lama. Nah, oke, saya keluar dulu, panas di sini guys. Aduh, kasihan nanti indukannya stres. Aduh. Oke, saya sudah ada di luar sekarang. Nah, ini dia. Nah, kenapa saya bilang periode 7 ini dikatakan sukses ya. Ya, kira-kira 60% sukses ya. Tidak 50-50 lagi. 60% sukses dikarenakan ini menurut harinya ini sesuai dengan kondisinya ya. Jadi, biasanya anakan murai itu 1-3 hari mempunyai seperti bulunya, misalnya jarum. Seharusnya dia di umur 3 hari itu udah ngitam dan mulai tumbuh bulu jarum ya. Umur 3-6 hari itu bulu jarumnya udah full ya. 7-11 atau 13 hari itu dia sudah full, biasanya udah keluar dari glodok ya. Nah, ini berdasarkan kita katakan kurva gitu. Ini sesuai dengan masanya. Kalau kemarin kenapa gagal, saya bilang gagal, itu dia di umur, misalnya di umur 6 hari tapi kondisinya masih seperti umur 3 hari. Itulah yang dikatakan murai batu tersebut membawa bibit penyakit ataupun dalam keadaan tidak baik ya. Nah, maka dari itu murai batu yang seperti itu biasanya sangat susah sekali untuk hidup ya, karena dia ibaratnya udah telat juga, di dalam tubuhnya itu sudah menyebar bibit-bibit penyakit, bakteri-bakteri. Jadi kita hanya menunggu waktu saja ya. Nah, kemudian ditandakan dengan apa? Kotoran tidak bisa dibuang indukan, kotorannya penuh di sini ya, penuh di dalam sini. Kemudian juga anakan nafsu makannya kurang, nggak mau makan dan lemas gitu ya, lemas. Bulunya ini biasanya keriting, jarumnya ini keriting. Nah, ini udah mulai memecah. Ini sesuai dengan harinya ya. Kenapa di situ saya katakan sukses ya, karena ini kondisinya sehat dan sesuai dengan waktunya ya. Nah, disitulah kita dapatkan suatu informasi bahwasanya murai ini memang dalam keadaan sehat ya, trotolan ini tuh. Nah, kemudian kenapa kok 60%? 60% itu menjamin bahwasanya dia sudah di atas 50%. 60% berarti dikatakan bisa hidup, tergantung rawatan selanjutnya. Nah, 40-nya lagi yaitu saat nanti kita rawat sampai dia dewasa. Baru dia bisa, bukan dewasa sih, sampai dia benar-benar makan sendiri. Itu 40-nya ya. Sekarang 60-nya saya berani ngomong karena dia kondisi sehat ya. Nah, itu dia. Ini saya ambil sama makanya kita cek juga di sini tuh. Nah, ini besok mungkin suaranya udah mulai besar nih. Sekarang dia belum bersuara ya, belum bersuara kalau umur segini. Ini di umur 6 hari, 6 atau 5 hari, 6 hari kalau nggak salah saya, 6 hari. Dan nanti biasanya di hari ke-7, 8, 9, 10 itu udah mulai pecah. Biasanya hari ke-11 itu dia udah keluar glodok. 11 atau 12, 13 itu udah masanya dia keluar glodok. Tergantung dari rawatan. Ini alhamdulillah kayaknya kondisinya oke, aman ya. Tinggal kita rawat. Dan juga harus diperhatikan bahwasanya murai batu ini masih butuh asupan makanan ya. Masih butuh asupan makanan yang baik ya, bersih. Kemudian juga jangan lupa beri vitamin ya, karena masih rawan sekali untuk umur-umur segede ini ya. Kalau dia kurang vitamin,
kurang asupan makanan yang bersih ya, otomatis bakal tumbuh bibit penyakit lagi ya. Balik-balik lagi ke dasarnya ini, murai batu ini karena hasil dari kawin sedara ya. Akhirnya kondisinya itu gampang mati, gampang lemah dan gampang terkena bibit penyakit. Maka dari itu kita harus benar-benar jaga. Cara merawatnya juga dibedakan dengan murai batu trotolan pada umumnya ya. Yang lain yang ibaratnya bukan kawin sedarah ataupun ini ya, anak dengan bapaknya ya. Itu. Jadi seperti itulah guys kira-kira. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan menghibur teman-teman juga semua dan bisa mendapatkan informasi dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.